Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Ustaz, karena waktunya mepet, Ustaz ambil alih dulu ya. Ustaz pimpin dulu. Before we start our study, let's pray together. Start, please. Bismillahirrahmanirrahim. Idini Nafian warzuqni wahma. Allah Tambahkan kepadaku Baik, anak-anak, alhamdulillah sehat semuanya ya. sehat. Kelas 5A, 5B, 5C semuanya sehat ya. Ini yang gabung baru 36 peserta ya. Jumlah semuanya kurang lebih berapa? 80-an ya. Mudah-mudahan yang lain yang masih belum gabung bisa segera gabung. Yang masih ada kesulitan, kendala, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada teman-teman yang kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya selalu diangkat oleh Allah segera, sehingga teman-teman yang kurang sehat bisa pulih kembali, bisa berkumpul kembali bersama kita Zoom ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita Zoom bahasa Inggris ya. Alhamdulillah beberapa pekan yang lalu kita sudah lalui bersama. Oke, for this meeting kita akan belajar pada halaman 41 ya. Nah, tadi Ustadz karena ada beberapa kendala, Ustadz masih ada urusan tadi, sehingga Ustadz minta kalian memahami terlebih dahulu yaitu materi tentang daily activities-nya, yaitu pada halaman 41 ya. Apakah kalian sudah memahami, sudah membaca tadi anak-anak? Anak-anak sudah membaca ya tadi ya? Sudah. Oke. Nah, kalau begitu Ustadz jelaskan terlebih dahulu biar kalian tambah paham ya. Silakan buka halaman 41. Boleh juga lihat di share screen-nya Ustadz ya. Ustadz cari dulu di share screen. Apakah kalian sudah melihat di layar? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, di situ Ustadz darurat aja ya. Tadi langsung Ustadz foto karena materi kita di halaman 41. Sekarang kita membuat kalimat ya. Membuat kalimat dengan menggunakan susunannya adalah subjek, verb, dan objek. Nah, di situ kita menggunakan membuat kalimat menggunakan daily activities atau aktivitas sehari-hari disusun menjadi sebuah kalimat dan artinya bagaimana. Oke, Ustadz jelaskan terlebih dahulu, kalian simak. Nanti kalau ada waktu beberapa menit akan Ustadz tanya kepada kalian sebagai timbal balik apakah kalian paham apa enggak. Oke, are you ready? Oke. Mudah-mudahan semuanya sudah siap. Oke, yang pertama cara membuat kalimat menggunakan di situ kita minta bantuan dari pronoun subjek. Nah, pronoun subjek itu apa Ustadz? Pronoun subjek itu ada di kolom subjek itu ya. Nah, bawahnya subjek itu ayu, dewi, he, she, it. Itu namanya pronoun subjek. Mungkin kalian tahun lalu sudah pernah belajar sama Ustadz Davia ya. Pronoun subjek itu apa saja? Di situ ada 8 jenis pronoun subjek. Ustadz ulangi. Yang pertama, I. Adakah yang tahu artinya I itu apa? Insya Allah I itu sudah tahu semuanya ya. Oke. Kemudian you artinya adalah Kamu. Oke. Jangan sampai I dan you ini tidak tahu. Karena sudah rata-rata banyak orang menggunakan kata ini. I, saya, you, kamu.
Ya, kemudian yang ketiga, we. Kami kalau nggak salah. Kami atau kita ya. Boleh kita, boleh kami artinya ya. Kemudian they. Mereka ya. Kemudian he. Dia itu ada dua. He itu dia laki-laki apa dia perempuan? Baik, dia laki-laki ya. He. Kemudian she. Dia itu perempuan. dia perempuan. Oke. Kemudian it. Itu benda. Dia Oke. benda. Bisa diartikan itu benda, bisa juga diartikan dia benda. Dia benda atau hewan ya. Baik ya, bisa dipahami ya. Artinya terlebih dahulu pastikan kalian paham dan hafal. Karena itu adalah awal kalian akan membuat kalimat. Kalau kalian hafal itu, insya Allah membuat kalimatnya hafal, bisa cepat ya. Nah, kemudian di situ, di dalam buku paket, sudah mengambil satu sampel, satu contoh aktivitas sehari-hari. Yaitu yang warna kuning itu get up. Get up itu artinya apa? Bangun tidur. Oke, get up itu artinya bangun tidur. Kemudian objeknya apa? Di situ ada objek early. Apa itu early? Early. Ada early. Itu artinya lebih awal ya, lebih cepat ya, atau lebih pagi. Berarti kalau diartikan secara keseluruhan, kalau kita menggunakan Ayu Dewi, di situ sudah menjadi 4 kalimat. Ustadz bacakan kalimat yang pertama, I get up early. Itu artinya saya bangun tidur pagi hari atau lebih pagi. Kemudian kalimat yang kedua, you get up early. Kamu bangun tidur lebih pagi atau di pagi hari. We get up early. Kita atau kami bangun tidur lebih cepat, lebih pagi. Kemudian kalimat yang keempat, they get up early. Mereka bangun tidur lebih cepat, lebih pagi ya. Atau di pagi hari, terserah ada artinya sebagaimana. Oke. Nah, itu sudah menjadi 4 kalimat. Sangat gampang membuat kalimat dengan bantuan subjeknya ya. Kemudian yang bawahnya itu kenapa Ustadz kok beda Ustadz? Yang warna biru itu ya, biru langit ya. Halaman berapa? Halaman 41. Nah, itu kenapa kok beda Ustadz? He, she sama it itu kenapa kok beda? Di situ bedanya kalau pronoun subjeknya itu he, she, it. Nah, itu harus ada imbuhan s di kata kerjanya. Ya. Jadi yang namakan kata kerja itu yang mana? Yang get up itu kata kerja ya. Yang ditambahi s di gets-nya. Awalnya kalau di atas itu tidak ada s-nya, tidak ada imbuhan s. Tetapi karena subjeknya itu dia, kalau subjeknya itu dia, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia benda, ya berarti harus ada imbuhan s ya. Yang ini ya, yang ada di kursor nih ya, kelihatan ya. Ini ada tambahan S-nya, get up. Ya, gets up. Nah, kenapa kok di sini nggak ada? Karena, Ustaz kasih tahu alasannya. Kalau subjeknya itu lebih dari 1, kecuali saya ya. Kalau saya tetap nggak usah dikasih S. Kalau subjeknya itu lebih dari 1, artinya kalau lebih dari 1 bisa disebut apa? Nah, subjek yang isinya lebih dari 1 itu bisa disebut jamak atau lebih banyak orangnya ya, banyak ya. Berarti kalau subjeknya itu banyak, isi orangnya ya, jumlah orangnya, berarti tidak usah ditambah S. Tapi kalau jumlah subjeknya itu 1, dia perempuan, namanya dia perempuan, pasti orangnya cuma 1. Kalau dia laki-laki, orangnya juga 1. Dia benda, yang ini jumlahnya juga 1. Kalau subjeknya itu 1, berarti ada imbuhan S di kata kerjanya.
Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa. Nah, sekarang kalau paham, Ustadz mau balik tanya. Kalau misalnya subjeknya menggunakan nama orang. Nah, ini dengarkan. Saiful. Saiful jumlahnya berapa? Berarti 1 ya. Ditulis Saiful. Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saiful. Ustadz pakai study ya. Saiful study English. Kemudian yang kedua, Saiful studies English. Yang mana yang benar? Pertama. Yang pertama. Pertama. Kenapa yang benar yang pertama? Ada yang mau menyalahkan? Ustadz ulangi lagi, kalau jumlahnya itu 1 orang, berarti ada imbuhan S di kata kerjanya. Ustadz tanya, Saiful study English, itu verbnya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya itu study. Berarti Ustadz tanya kembali kedua kalinya. Saiful study English. Apa Saiful studies English? Yang betul yang mana? Silakan yang pilih pertama. Yang kedua. Yang pilih pertama angkat tangan. Yang pilih pertama angkat tangan sekarang. Yang menganggap yang pertama itu betul. Ada Nadira. Kelihatan tangannya. Apa lagi? Yang angkat tangan. Ada Aurel. Kemudian di halaman kedua ada Arina dan banyak yang lain. Oke. Biar cepat Ustaz hitung semua ya. Ustaz hanya mengecek. Kemudian yang pilih nomor 2, coba angkat tangannya. Yang pilih nomor 2. Harus tanggung jawab dengan jawabannya ya, harus tahu alasannya. Nanti Ustaz tunjuk. Kalian jawab nomor 2, nomor 1 alasannya apa? Tidak ikut-ikutan teman ya. Oke, silakan turunkan. Sekarang Ustaz tanya kepada Mbak Galuh 5B. Mbak Galuh 5B pilih yang nomor 2. Alasannya kenapa Mbak Galuh? Karena Ustaz Saiful cuma 1. Oke, karena subjeknya itu Ustadz Saiful. Kebetulan subjeknya kalau namanya orang 1, mau Saiful, mau Galuh, mau Ridho, mau Lili, semuanya. Pokoknya namanya 1 orang, itu berarti tunggal. Kalau tunggal berarti verb itu artinya kata kerja ya. Kata kerjanya berarti diberi imbuhan S. Berarti yang betul adalah Saiful studies English. Oke, understand? Berarti yang pertama salah. Saiful study English itu salah. Ya, harusnya diberi S. Oke, jadinya Saiful studies English. Oke, kalau I, walaupun jumlahnya 1, saya, I, tetap nggak boleh. Kecuali ya, pengecualian. Kalau itu pronoun, subjeknya itu I, ya tetap menggunakan kata kerja asli. Tidak usah diberi imbuhan. Contohnya, I study English. I eat fried chicken. I drink water. Dan lain sebagainya ya. Jadi verbnya tetap yang alami, yang asli. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kembali lagi ke layar. Apakah layarnya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, sekarang kembali lagi yang ke bawah, contoh yang di bawah ya. Kelihatan anak-anak ya? Oke. Yang bawah yang warna apa ini? Warnanya apa ini? Yang warna krem ya. Yang warna krem, yang kolom kedua ya. Di situ pronounnya tetap ya, Ayu, Dewi, he, she, it. Cuma kata kerjanya diganti ya. Di sini menggunakan kata kerja watch atau menonton, yang berarti menonton. Objeknya yaitu televisi. I watch television. Ya. Nah, kemudian you watch television dan seterusnya berakhir di sini. Nah, imbuhannya berbeda, Ustadz. Di situ kok ada ES-nya, Ustadz? Ya,
Kalau huruf akhir pada kata kerja itu H, ya, berarti diberi CH ya. Berarti diberi ES. Nanti akan Ustadz bantu pilih kosakata yang ditambahi ES atau yang kosakata yang ditambahi S. Ya, nanti ciri-cirinya seperti apa. Yang penting kalian sudah paham harus diberi S atau ES. Ya, kalau itu subjeknya jumlahnya satu. Oke, yang terakhir sekarang, yang paling bawah. Waktunya ini tinggal 8 menit soalnya. Oke, yang paling bawah itu di situ ada tambahan don ya. Di situ kita belajar membuat kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa, Ustadz? Contohnya begini, yang berarti tidak atau bukan. Misalnya, saya tidak belajar bahasa Inggris. Nah, jadi di sini I don't watch television. Artinya adalah saya tidak. Oh, kok salah? Ya. Mana dah? Yang paling bawah itu ya. Don't watch television. Berarti kalau membuat kalimat negatif, subjeknya itu banyak. Kembali ke tadi ya. Subjeknya itu banyak. Menggunakan kata do not atau don't ini ya. D-O-N titik atas, koma atas ya. Kemudian T. Itu artinya tidak. Nah, ada perbedaan. Ada don't, kemudian ada does. Nah, di sini kita belajar perbedaan penggunaan don't dan does. Yang bawah itu does, doesn't ya. Yang atas itu don't. Atau do not. Kalau yang bawah does not. Ya, bisa difahami ya. Sebenarnya don't itu, D-O-N, koma atas T itu singkatan. Tulisan aslinya adalah do not, D-O-N-O-T. Cuma disingkat di sini. Kalau disingkat jadinya don't. Kalau yang di bawah does not disingkat jadi doesn't. Understand ya? Nah, penggunaannya sama. Kalau itu pronounnya itu jumlahnya banyak, yang atas ini ya, Ayu Dewi, itu berarti menggunakan don't. Ya. Dan itu artinya nanti saya tidak menonton TV, kamu tidak menonton TV, kita tidak menonton TV, mereka tidak menonton TV. Kemudian yang bawah ini, he doesn't watch television. Nah, kenapa kok menggunakan doesn't, Ustaz? Kok tidak menggunakan don't? Karena di sini jumlahnya 1. Kembali ke tadi ya. Jadi kalau tadi ditambahi ES kalau itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif tinggal menggunakan does not atau doesn't. Ya, di sini jadinya he doesn't watch television. Kemudian yang kedua, she doesn't watch television. Artinya dia laki-laki tidak menonton TV. Dia perempuan tidak menonton TV. Dia hewan tidak menonton TV. Barangkali ada gajah mau nonton TV. Ya, jadi it doesn't watch television. Ya, paham ya? Nah, oke, sekarang akan Ustadz coba ulang. Ustadz buat satu contoh kayak tadi ya. Waktunya tinggal 4 menit. Nah, yang mana yang benar? Kita membuat kalimat negatif. Yang mana yang benar? Bentar ya. Ustadz ucapkan aja ya, mengejar waktu ya. Mana yang benar? Ustadz pakai nama orang. Kirana and Galo. Kirana and Galo don't drink water. Kemudian yang kedua, Kirana and Galo doesn't atau does not drink water. Ustadz ulangi. Ini sebenarnya enak ditulis ya, cuma waktunya mepet. Ya, bentar. Ustadz coba tulis biar cepat. Oh, udah bisa, tidak memungkinkan. Ustadz lama sih ngetik.
Oke, langsung ya. Yang pertama saya contohkan. Kirana and Galuh don't drink water. Yang kedua, Kirana and Galuh doesn't drink water. Yang menganggap soal pertama betul, angkat tangan. Oke, ada beberapa yang angkat tangan. Ada Fai, ada Ana, ada siapa lagi? Ada Aska, ada Aca. Kemudian yang menganggap soal nomor 2 betul. Kalimat nomor 2 betul. Yang mana? Siapa? Ada Nadira. Oke, ada Nindi. Ada Galuh ya. Ya, oke. Nah, yang mana yang betul? Ustadz ulangi lagi. Subjeknya ada berapa anak-anak? Subjeknya ada berapa orang? Ada 2 ya? Nah, kalau subjeknya ada 2, berarti pakai yang mana? Pakai yang don't apa yang doesn't? Pakai yang don't. Karena kalau jumlahnya itu, subjeknya itu lebih dari 1 atau 2 orang, berarti itu artinya mereka, ya kan? Kalau lebih dari 1 berarti artinya mereka. Mereka berdua tidak minum air. Ya, begitu artinya. Jadi pakai apa? Kirana and Galuh don't watch television. Berarti yang betul yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Nah, ini ya. Ini diperhatikan anak-anak ya. Ya, jadi perbedaannya di sini. Yang pertama tadi kalian mengetahui perbedaan imbuhan S sama imbuhan ES ya. Kemudian yang kedua kita belajar juga penggunaan kalimat negatif, penggunaan don't dan penggunaan doesn't, atau bisa juga disebut do not dan does not. Ya, understand ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan barangkali? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali masih ada yang belum dipahami? Karena sekarang sudah jam 9. Tidak ada ya? Oke. Berarti kalau tidak ada, Zoom kita akhiri ya. Karena habis ini kalian pelajaran lain ya? Tematik ya? Tematik libur. Oh, libur. Libur. Tematik libur, Ustaz. Mau dilanjutkan sampai Zoom selesai apa sampai di sini? Sampai di sini. Hah? Sampai di sini. Sampai di sini. Oh, Sampai Zoom selesai. berarti nggak Tugasnya apa, kangen sama Ustaz? Ustaz Saiful ini berarti. Udah berhenti di sini, berhenti di sini. Nggak kangen sama Ustaz Saiful berarti. Ustaz, itu siapa tadi belakangnya Ustaz? Ini ada penampakan di belakangnya Ustaz. Ya. Ada penampakan di belakang Ustaz. Duduk di sini, tidak boleh ada di belakangnya Ustaz. Ya, di belakangnya Ustaz ini anaknya Ustaz tak bawa ke sekolah. Nazra. Oh, udah besar. Nazra itu. Enggak, Ustaz masih Cepat kecil. sekali besarnya. Baik. Nah, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak ada. Tidak ada. Oke. Ustadz coba pilih 3 orang. Ya. Untuk contohin subjeknya 1. Ya, membuat kalimat yang subjeknya 1. Yang positif, yang atas itu. Ustadz pilih kelas 3 apa dulu? A, B, apa C? Oh, kelas 5 ya, maaf ya, bukan kelas 3. Kelas 5. Kelas 5 A, B, apa C dulu? Ustaz, di kamar mandi. Iya, boleh. Ustadz pilih kelas 5 dari belakang ya, kelas 5C dulu. Ustadz pilih Mbak Anya. Mbak Anya, halo. Ya, Assalamualaikum Mbak Anya.
Mbaknya minta tolong Ustadz buatin satu kalimat yang positif ya, yang kalau positif berarti tidak menggunakan don't, tidak menggunakan doesn't. Ya, langsung yang contoh yang pertama itu ya yang paling atas. Yang subjeknya cuma satu Mbaknya. Daily aktivitasnya terserah Mbaknya, pilih yang mana. Boleh lihat buku. Perhatikan yang lain ya, biar bisa ya. He gets up early. He gets up early. Get up-nya diganti, pilih yang lain karena sudah ada di contoh tadi. Cari, boleh lihat di bukunya, halaman yang pertama itu. Study English. Gimana? He? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 41. Ulangi lagi Mbak Anya, enggak dengar? Kurang jelas Mbak Anya, mic-nya mungkin tersendat. Ulangi. Mbak Anya, Ustaz, suaranya saya dengar. Ulangi dengar, lagi. Ustaz. Ya, dengar, ulangi lagi Mbak Anya, tadi enggak jelas. Biar temannya dengar. Studies English. Oke, terima kasih Mbak Anya, hebat. Bacanya bukan studi ya, tulisannya studi, tapi bacanya study. Ulangi lagi Mbak Anya, bisa? Studies English. Oke, very good Mbak Anya. She studies English. Ya, karena she itu jumlahnya 1, berarti awalnya verbnya study menjadi studies. Ya, oke, very good Mbak Anya. Nilainya 100 ya. Nanti uangnya 100.000 ambil di rumahnya Mbak Farika. Baik. Kelas 5B sekarang. Nah, Ustadz pilih kelas 5B. Ustaz, izin kamar mandi. Iya, boleh. Izin kamar mandi. Ya, jangan mandi tapi ya. Ustadz pilih kelas 5B. Abang Yusuf. Mana Abang Yusuf? Assalamualaikum. Ustadz Yusuf. Mas Yusuf ada? Tadi kelihatan. Kok hilang ya? Ustadz ganti aja karena Mas Yusuf tidak kelihatan sudah. Kayaknya keluar dari Zoom dulu. Ustadz pilih Mas Raka yang pipinya tambah seperti tembem. Ya. Ayo Mas Raka. Bikin satu kalimat yang positif. Kalau positif tidak menggunakan don't ya, tidak menggunakan doesn't. Yang jumlah subjeknya sebanyak 2 atau lebih dari 1. Silakan Mas Raka. 2, Ustaz. Ya, jumlah subjeknya jamak. Boleh 2, boleh 3, boleh seterusnya. Silakan, agak cepat waktunya, tinggal 7 menit. Yang di subjek ini, Ustaz. Iya, subjeknya. Kalau tadi Mbak Anya kan subjeknya 1. Ya, si. Ya, Mas Raka pilih subjeknya yang isi subjeknya itu lebih dari 1. Boleh nyebutin nama orang kayak Ustadz Saiful itu, ya. Silakan Mas Raka. Yang lain perhatikan ya, nanti takut disuruh sama Ustadz. Oh ya. Yusuf. And Tufel. Oke, Yusuf and Tufel play football. Nah, Ustadz mau tanya kembali kepada Mas Raka. Kenapa verbnya play itu tidak diberi S? Bah, dijawab dulu, jangan bilang lupa. Kamu kan jawabannya kamu itu Tufel and Yusuf play football. Yakin kamu betul?
Ya, yakin. Kalau yakin, Ustadz tanya alasannya. Kenapa kok play-nya itu tidak diberi S? Kamu jawab, karena apa? Kenapa? Karena orangnya ada 2. Iya, karena subjeknya itu jumlah orangnya ada 2 atau lebih dari 1. Atau bisa juga disebut jamak. Kalau jamak itu artinya banyak. Kalau subjeknya itu banyak isinya, berarti tidak usah diberi imbuhan S untuk verbnya. Jawabanmu benar, Mas Raka, ya. Karena subjeknya itu lebih dari 1, sehingga menggunakan verbnya itu verb asli tanpa diberi imbuhan lagi. Oke, thank you, Mas Raka. Ya, Mas Raka sehat terus. Terima kasih, ya, hebat, nilainya 100. Kemudian yang terakhir, for the last question, yaitu kelas 5A. Mana kelas 5A ini? 5A, aku tadi. Kelas 5A, Ustadz tidak mau ngomong sama yang di luar Zoom. Mau ngomong sama yang di Zoom. Mas Evin tidak ada orangnya. Aca tadi ada. Halo, siapa yang masih di depan Zoom? Kelas 5A. Ada yang 3 ada. Iya, ada Pak. Ustadz pilih kelas 5A. Mana ya 5A ya? Aca. Nah, Aca ini, Aca. Aca, assalamualaikum Mbak Aca. Tok tok tok. Nah, sudah dibuka pintunya. Oke, Mbak Aca, silakan bikin satu kalimat yang negatif yang subjeknya 1. Mbak Aca tidur tadi. Enggak. Mbak Aca silakan. Kok lemes Mbak Aca? Belum makan ya? Belum itu. Atau jangan-jangan belum mandi? Sudah pakai seragam Ustaz, sudah mandi Ustaz. Ya. Baik Mbak Aca silakan. Kenapa? Tidak paham Mbak Aca. Yang subjeknya 1. Iya, yang subjeknya 1, yang negatif, yang menggunakan don't sama doesn't. Pilih kamu yang mana. Kalau pronoun subjeknya itu 1, apakah pakai doesn't atau don't? Silakan. Don't atau does. Subjeknya dulu, apa subjeknya? He doesn't watch television. Oke, watch-nya diganti Mbak. Jangan niru di contoh. Pilih di buku paket yang mana yang kamu sukai. Ada banyak, itu 20. Subjeknya sudah betul. She doesn't. Betul. She doesn't go shopping. Oke, she doesn't go shopping. Oke. Thank you Mbak Aca. Very good ya. Dia tidak pergi belanja ya karena belum punya uang, belum gajian. Dia perempuan tidak pergi belanja ya. Oke. Very good Mbak Aca, pintar. Ya, berarti draw ya. Kelas 5A, 5B, 5C nilainya 100 semuanya. Nah, tugasnya tidak ada di buku paket. Tugasnya itu bikin masing-masing contoh, kan ada 4 contoh tadi ya. Yang positif, yang tanpa imbuhan S, yang positif ada imbuhan S, kemudian yang negatif, yang don't, kemudian yang negatif, yang doesn't. Paham ya? Nah, masing-masing buat 2 soal, 2 kalimat. Berarti nanti 4 dikali 2, hasilnya 8 kalimat. Paham? Bisa dipahami? Tugasnya di buku tulis ya, di buku tulis bahasa Inggris. Buat kalimat yang positif, kemudian subjeknya 1.
Yang positif subjeknya 2. Kemudian yang negatif subjeknya 1. Kemudian yang negatif subjeknya 2. Masing-masing 2 kalimat. Jadinya nanti 8 kalimat. Paham apa enggak? Maksudnya yang negatif. Gimana maksudnya? Nah, tadi ini. Nah, berarti ada yang tidak mendengarkan ya. Itu yang bawah itu kan yang ini. Don itu yang negatif artinya. Kalau yang ini yang positif. Ya. Paham? Buat satu-satu aja dah. Jangan terlalu banyak, ya. Satu semua. Ya, satu semua aja.